بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين أمامه القرآن العظيم وقدمها تقوم مساقات وبركاته saudara saudari semuanya rahimahum Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada malam hari ini kita bisa menjadi berhadir meneruskan majelis ta'lim kita ya insyaallah. Siapa sahaja sahaja Allah. Salawat dan salam terlimpah dan juga kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabat seluruh wilayah Lama 115. Jadi halal musalafah أصل بأداء الزكاة شروطه الظاهرة وآدابه الباطنة. Ini suatu pasal menyatakan beri zakat dan menunaikan akan dia dan menyatakan segala syaratnya yang zahir dan adabnya yang batin. Dan mulai syarat yang zahir itu 5 perkara, maknanya kita punya harta atau sesuatu yang wajib kita zakati. Zakat itu ada peradabannya, ada syaratnya, tata caranya. Bermula syarat yang zahir itu 5 perkara. Ini maknanya pada martabat syariat. Pertama niat, itu bahwa diniatkan dalam hatinya akan menunaikan zakat yang fardu. Atau diniatkan itu fardu zakat hartaku, atau diniatkan inilah fardu sedekah hartaku. Dan jika ada hartanya gaib, maka diniatkan zakat hartaku yang gaib. Jika ia sejahtera, dan jika ia tidak ada sejahtera, maka itu kemudian aku jadikan sedekah sunnah. Saya memadai niatnya itu. Atau orang itu ada di misalnya orangnya tinggal di Balikpapan, hartanya ada bisi tanah di Samarinda, lawas pada didatangi sudah tanahnya puluh-puluh tahun, maka ingatan tanahnya itu tadi termasuk harta. Kalau contohan aja, misalnya hartanya itu yang wajib ya zakati, bilanya tanahnya itu masih ada, diniatinya berzakat fardu, namanya tanah itu kada ada lagi zakat, dijadikannya sedekah sunnah, boleh aja hukumnya. Karena lawas kada diurus, sekali diperiksa Samarinda diambil orang dah. Nah itu jadi sedekah sunnah. Orang nang besi harta banyak, kita besi yang sedikit nih kada. Atau memang ada simpanan dia gaib, ada di tangannya nyimpan berbentuk emas, tempatnya di tempat orang lain yang ia percaya. Sampai waktunya ya dijakatilah emas tadi, walinya masih ada, ya kada ada, maka zakat itu diniatkan jadi sedekah sunnah, boleh itu. Orang bertamu bulan Ramadan, lalu ada zakat fitrah dahulu.
bolehlah, boleh aja. Sekalinya dia meninggal, diberikan kan itu kan jadi sedekah sunnah. Diberikan jadi akan kita boleh jadi pemilik seorang ya, berubah kadarnya menjadi sedekah sunnah. Tapi niatnya nampang dulu tadi selesai. Bila bertemu awal bulan Ramadan boleh langsung berzakat fitrah. Kalinya kada panjang umurnya, pas sudah bayar kalau tadi zakat fitrah, jadi nafkah sedekah sunnah dia. Dan wajib atas an-nawali kanak-kanak tawali orang gila itu meniatkan pada ketika mengeluarkan zakat harta kanak-kanak dan harta orang gila itu kita mewakili saya berzakat fitrah untuk kita anak kita ya kada papa nih dang sana susah orangnya, sebutlah namanya saudara saya si Pulan, apa itu membuat nama kita meninya kandung abahnya nama zakat kita anaknya susah nama kandung sebaliknya kayak itu juga anaknya zakat orang tuanya ya susah nama ya kandung abahku itu ya sudah orang yang wajib aku beri nafkah itu sudah masuk bininya anaknya. Nah ini orang lain dah wakil aja. Nama dia ini wakil. Tatkala memberikan kepada wakilnya itu atau diwakilkannya itu disuruhnya mengeluarkan zakat hartanya. Anaknya boleh aja diwakilkan ke orang lain, tapi harta kita juga. Cuma orang meniatiakan aja. Nah itu. Demikian wajib mendirikan zakat fitrah, diniatkan dalam hatinya zakat aku atau istriku atau ini zakat fitrah anakku dan barang sebagainya. Dia sebut nama tadi orang lain kada sadar nang wajib nafkah. Kita jadi wakil ngata. Dan kedua wajib menyegerakan memberi zakat itu ada ketika sampai waktu wajibnya serta hadir harta itu orang menerimanya pun hadir berzakat lalu ada bandanya harta yang dizakati ada juga orang yang menerimanya walaupun wakil yang menerima. Haram mentahirkan zakat fitrah daripada hari raya dan masuk waktu wajib zakat itu dengan masuk matahari daripada akhir raya Ramadan. Masuk waktu menyegerakan dia dalam bulan Ramadan sekalian. Zakat fitrah ada boleh terlewat daripada hari orang salat Id. Mbah salat Id lalu ambil zakat jadi sedekah sunnah tetapi tetap hukum wajib ada jadinya kayak membayarin karena sahabat kayak itu juga ada jadi sedekah sunnah aja cuma tetap kayak wajib juga. Artinya dijaga waktunya nah itu waktu zakat fitrah menyegerakan dari seluruh bulan Ramadan awal sampai akhir terakhirnya sebelum hari raya orang sembahyang hari raya. Jadi itu lalu haram mentahirkan zakat daripada hari raya. Masuk hukum wajibnya apabila sudah berakhir bulan Ramadan kemudian bertamu malam hari raya.
zakat fitrah wajib perorangan bagi orang yang mampu. Waktu wajibnya itu pas terbenam matahari terganti bulan Syawal. Orang yang lahir, walaupun bayi baru lahir, wajib dizakatinya. Ketemu bulan Ramadan tadi pas terbenam matahari terbit Syawal. Ada sekalinya orang sekali meninggal sebelum terbenam matahari bulan Ramadan, belum memasuki bulan Syawal, ada wajib zakat fitrah. Ini bertemu bulan Ramadan aja, ada bertemu bulan Syawalnya. Tadi hukum boleh mengeluarkan zakat fitrah seluruh waktu bulan, boleh, bukan wajib. Wajibnya apabila terbenam bulan Ramadan. Dari itu lalu orang mengeluarkan zakat fitrah bulan minggu sebelum hari raya, hanya mati ada saat hari raya. Bagaimana hukumnya zakat fitrah diberikan? Kata saya diberikan jadi sedekah sunnah. Nya juga enak berzakat pada dahulu, orang pada nyuruh. Nah kepada si penerima itu jadi sedekah sunnah. Kada itu orang zakat banyaknya kada jadi itu ngarannya kepecikan ilmu di dalam akeh tak tinggal situannya. Karena sudah diserahkan, ini seorang namanya serahkan, kecuali nya bertitip. Nah kok kada beniat dahulu lah, ya kok kayak apa yang berjakatnya ada umur belum diniati, dititiplah kepada seseorang. Boleh siapapun yang memegangnya. Ada syarat harus senang wajib. Ada 5 zakat fitrah kan, siapa aja boleh. Begitu ia meninggal dunia karena hukum titipan masih hartanya, maka diberikanlah kepada orang itu. Karena titipan, begitu seseorang berkata, saya berzakat fitrah untuk diri saya, terhapuslah miliknya. Inya juga berniat pada dahulu, mati sekalinya 2 hari sudah berzakat. Bagaimana diberikan ke kawan ahli waris? Tidak ada hukum. Inya juga mengeluarkan pada dahulu. Bagaimana ini? Maka jatuhlah menjadi sedekah sunnah. Baca jaya anak talibin, salahnya itu. Jadi harus hati-hati permasalahannya. Apabila ia menitip belum jatuh zakat, apabila ia berniat jatuh zakat, apabila sudah ia berniat zakatnya keluar dari hukum, ada miliknya lagi nya juga ini. Yang mana ulun bajang acara mulut lain biar lagi lebihan gunakan untuk nama lain boleh, itu milik pengurus untuk orang acara maulid tadi sudah. Saya jangan di bawahnya babini ya. Bawahnya babini itu pribadi kan tempat masalahnya akhirnya bisa untuk kebaikan-kebaikan di dalam majelis, di musalla, di masjid, sedekahkan aja. Itu sudah masuk di dalam selesai menjadi sedekah hukumnya. Apalagi menjadi najar maulid, karena sudah habis bagaimana mau publikakan lagi. Publikakan kalau orang di sana nih 1.000 rupiah nih 500 dah. Oyohin ada kalau bisa. Agama itu sangat mudahnya berubah sekali hukum dari hukum najar menjadi sedekah sunnah karena sudah selesai. Barang saya mentahirkan zakat itu di waktunya setelah dapat mengeluarkan dia, maka jadi ia asli maksiat sampai nisab hartanya saya harus disediakan zakatnya dahulu daripada haulnya. Barang saya mentahirkan zakat di waktunya setelah dapat mengeluarkan dia, maka jadi hukumnya ia maksiat. Tetapi wajib tetap dikeluarkan walaupun menjadi sedekah sunnah. Maksiatnya kesalahan karena waktunya yang pada berzakat. Tapi kalau
Kalau sampai nisab hartanya, niscaya harus disegerakan zakatnya dahulu di haulnya, belum setahun. Boleh aja berzakat. Maknanya kan harus boleh. Seharusnya bulan Ramadan berzakat karena awal berdagang di bulan Ramadan dan Sya'ban setahun. Kalinya berzakat di bulan Maulid. Boleh ya boleh aja. Nah ya apa nih nangsi penerima nih terimanya bagaimana permasalahan orang yang berzakat itu kan tanggung jawab dia nang menerima itu kan pribadinya sudah. Orang bilang boleh aja mengalurkan berdoa artinya nang menerima boleh memakannya, jadi halal daripada nang menerimanya punya hak dia. Nang ditakutkan bagaimana kalau dia belum sampai setahun kan sakitnya kada selesai. Menurut orang tuh, nah apa? Tidak ada lagi itulah tanggung jawab dia. Yang menerima itu kada bertanggung jawab, yang bertanggung jawab, yang berniat, yang juga berniat. Orang menerima nari kita, yang disalahkan karena menerima, wajib diberikan pengganti orang, itu kayak mengancam itu. Itu tahu lagi ya kenapa tuh debul kenapa padahal agama kan kayak itu sekalinya itu kan siapa yang berbuat orang hanya disalahkan ya terima udah seluruh hukum yang berbuat yang bertanggung jawab itu tapi agama menghargai jadi sedekah sunnah. Ininya memang pas setahun kada bangkrut orang kan asal memang berlebihan itu sangat bagus karena menyegerakan perintah Allah berlipat ganda. Lalu kan masalahnya itu apabila sampai setahun kemudian seorang tadi sampai hitungan wajib zakat wajiblah berzakat begitu setahun belum setahun dia mengeluarkan zakat berdahulu. Kada tahu belum apakah akhir tahun pas bertemu tahun itu apakah nasabnya masuk atau kada tahu bangkrut. Nah yang dipermasalahkan bagaimana ya berzakat tadi itu kan dia sendiri yang berniat kepada Allah Ta'ala nang menerima ini hanya menerima tidak ada tanggung jawab nang menerima mengembalikan. Kalau kayak itu main-main katanya itu ya berzakat karena namanya aku berhitung lah pas makan namanya kada pas beli kakak nah itu kayak apa bisa paham lah artinya sedang diulang-ulang agar supaya jangan ada fatwa lagi wajib dikembalikan jangan lagi ada fatwa itu kemana kecuali dia ini menitip nah itu ada perbedaan. Dan ketiga hendaklah zakat dikeluarkan itu ain harta yang wajib zakat itu tiada memadai zakat perak daripada emas zakat emas di perak jika lebih harganya yang dikeluarkan itu sekalipun. Demikian tiada memadai zakat itu harganya bersama mazhab Hanafi itu memadai kalau zakat itu harganya. Imam Syafi'i nya beras makanan orangnya jagung ya jagung ada boleh harganya duit ada boleh Imam Syafi'i. Imam Hanafi membolehkan kalau kayak bagi tani nang duit-duitnya berniatnya taklid kepada Imam Hanafi sejak kau mengeluarkan zakat fitrah harganya atau nilai kimu nilainya fardu atas Allah untuk diri ini untuk orang mau wajib nafkah istriku anakku fardu tetapi berbuat kata nilai saja kok melakukan zakat fitrah 20.000 tidak ada hukum karena zakat fitrah wajib memakan kut artinya makannya beres apanya makan sehari-hari di kampung lah itu orang Banjar nih menelpon ada boleh jadi Banjar nih wajib dia makan orang beli papan makan duit kah? Orang Banjar sekalinya datang ke rumah dia ulun ada apa ya ada mazhab lain mau bertaklid apa cara berniatnya saja kau melakukan
Satu orang mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai 30.000 dengan nilai mazhab Hanafi. Bukan saja kok 30.000 itu duitnya namanya. Nilainya beres tetap, tapi nilai beres. Ada aja yang membolehkan itu. Jadi kadang alih aja kedua kita kan nampaknya ada aja mazhabnya. Taklid kita. Ambar bahwa jangan dipindahkan zakat itu ke negeri yang lain. Nah segala pakai ini ke zakat itu sangat berhajat pada zakat yang dalam negeri itu. Imam Ghazali rahimahullah ada satu kaul harus memindahkan ke zakat, tapi yang aula di zakat itu dalam negeri yang wajib harta zakat itu supaya keluar daripada bersalahan ulama. Kita berusaha di balik papan, keluarga ada di Banjar. Di Banjaran itu 10.000 kan, aku rihing diberi itu. Artinya bahari namun di balik papan ini memang ada 100.000. Hanya bina debol karena pot berkoh. Artinya kada kurihing dulu orang 10.000 ya, sapina sadih lagi dilihat. Nah lalu kayak apa ini masalahnya zakat nih. Dalam hukum wajib ya maniati di mana ia bekerja. Kan di balik papan ya disitulah dan niat mengeluarkan zakatnya. Kalau di balik papan bekerja maka duit zakat dibawa langsung di Banjar saja aku zakat kada boleh. Kalau kita ya ada makna hillah dikeluarkanlah di balik papan, maka diterima oleh penerima. Ini harus hillah dan harus mengerti antara yang mengeluarkan dan yang menerima. Maka 100 juta zakatnya. Kita yang menerima ya kan kada mungkin di zakat kita surangan 100 juta nyamannya. Nah disitulah ada masalah. Orang bahari salah paham aja, ambilnya semuaan marangut bertemuan. Dari kesalahan kadang-kadang ada tujuannya kepada ini menjahilah, maknanya untuk membantu keluarga yang ada di Banjar. Bagaimana yang menerima, terimalah sebagaimana ajarallah bima ataita barakat bima akhrajalak tahura, terimalah. Milik kita nang milik penerima sudah nih 100 juta tadi. Nah di situ nang penerima harus makna mengerti, diserahkan membagi milik kita, bukan milik dia yang mengeluarkan. Silahkan membagi kepada keluarga di mana saja berada boleh. Karena sudah kita terima di waktu kita berada di balik papan dan kita tinggal di balik papan. Juta tadi harta kita sudah itu, tapi memberi izin kepada yang mengeluarkan membagiakan ke keluarganya. Nang di luar balik papan itu dinamai hilah namanya. Jadi nang dibagi orang ke Banjarmasin itu bukan zakat tetapi harta penerima. Dan apabila menerima zakat itu ingat seorang sudah aman aja lagi hukum dah dia lagi. Kita seorang mengembalikan untuk dibagi bukan untuk diberikan kayaknya. Nyamannya berzakat beriakan pula. Itu hanya membagiakan aja karena menggandang keluarga yang susah tadi. Baginya kemana-mana kah sampai di situ hukum Habib boleh menerima karena sudah ada zakat lagi. Di waktu itu ada seseorang berzakat diterima oleh jariyah Rasulullah. Maka jariyah berkata, ya Rasul ini zakat yang ngasih. Ya Rasulullah kepada kamu zakat, kepada kami ini hadiah. Karena tidak ada hukum lagi. Ini milik jariyah itu sudah. Ada milik zakat. Kalau masih zakat tidak boleh dimakan. Kalau sudah diterima berubahlah milik zakat menjadi milik penerima. Ini hadiah bagi kamu, kami kata Rasulullah zakat kepada kamu jariyah sedina syariah. Ada jadi hadis ada kita tulis di hukum hilah ngarannya
itu orang-orang sugih diberi papan nih hendak mengirimi keluarga di mana-mana kan belanja kayak itu mengerjanya kita tukang terima nih nang 100 juta tuh paling 200 ada apa ya, tapi kan kita jadi baca sedekah banyaknya gitu. Ada dari masalah itu yang kada duit seorang masalahnya menerimakan aja bahkan pian nang anu tahu lagi ini kan gitu kalau unggih jangan mengeluarkan kayak itu aku simpan nah ini menjiling mata nang mengeluarkan tapi hukum udah kawan membolehkan memang milik ini juga nang menerimanya seorang juga nang bejakat karena apa bejakat 100 juta ke situ terimanya dan itulah kesalahan sistem jadi harus memang orang nang mengerti. Tidak kita ada nyaman lalu orang kada mengerti dibagi-bagilah harta itu dari pak orang lain meniti kiau sekong lagi kiau belang sekongnya itu hanya mengerti cukup sekongnya wakili ya kada juga kan ada lepan sudah menyeluruh karena waktu orang bagi dan gambar bahwa jangan dipindahkan zakat itu sudah. Dan kelima hendaklah dibagikan zakat kepada segala orang yang mawjud dalam negeri itu. Itu orang tersebut dalam firman Allah, nama sedekah lil fuqara masakin ayat 8 jumlahnya, maka ada lagi. Sebahagiannya aja. Taklid pulang ini kepada orang yang mengharuskan menerima zakat sikung aja boleh ujar si dinda. Taklid pulang ke situ. Amun dia Imam Syafi'i 8 ikung. Ada kawan cara ya 8 ikung aja dia orangnya. Kalau ada taklid nang membolehkan. Sahabat lagi akan datang bicaranya sekalian insyaallah taala. Faedah satu faedah nyatakan harus taklid kepada mazhab orang lain. Boleh kalau itu. Atau Muhammad bin Ali At-Tabri Imam Makam Ibrahim Negeri Makkah yang kata tafsirnya bernama Hasanur Raqib Tafsirul Quran Azim daripada bapaknya Imam Ali At-Tabri boleh aja. Qad arsadna ulama radhiyallahu anhu qad arsadna ulama radhiyallahu anhum la taqdil hajah midana qala Imam Musa bin Ujair kana qala thalath masail bi zakah yuqta biha di khilaf mazhab. Waqad arsadana ulama radhiyallahu ila taqlil hajah min dzalika man yang Imam Musa bin Jail anhu qala salasu masaila zakat yukti bi fiha bi khilafi mazhab naqlu zakat adapun zakat wahid adapun ila sampin wahid. Sungguhnya telah menunjukkan kan kami oleh beberapa ulama radhiyallahu anhu kepada taklid mazhab orang yang lain. Ain mazhab kita boleh. Imam Hanafi tadi nang duit tadi tapi niatnya harus mengerti saya mengeluarkan zakat fitrah saat 30.000 nah itu nilainya jadi nilainya bukan bajakan duit tapi bajakan nilai makanan. Harus taklid akan kaul yang dhaif dalam mazhab kita pada ketika berhajat akan taklid itu. Setengah daripada dinakali Imam Musa bin Ujail yang masyhur Sayyidul Faqih bahwa ia di negeri Baitul Faqih bahwa ia berkata 3 masalah di dalam bicara zakat dipatahkan oleh beberapa ulama di dalamnya dengan menyalahi mazhab Syafi'i. Kada kayak mazhab Syafi'i. Pertama harus memindahkan akan zakat dari satu negeri kepada negeri yang lain. Taklidnya imam ya hilahnya. Kedua harus memberi zakat orang yang satu kepada orang yang satu.
sikongannya orangnya yang menerima ada jumlah 8. Jika harus memberi zakat kepada yang satu, orang fakir itu juga, atau kepada orang yang miskin juga, tiada kepada lainnya, adalah yang mengharuskan taklid. Itu beberapa ulama Syafi'i yang besar-besar sama taklid pada zakat atau lainnya. Karena sabda Nabi SAW, ikhtilafu ummati rahmatun, bermula bersalahan umatku dapat rahmat bagi orang berkehendak taklid akan mereka itu. Itu sudah mau umumnya, boleh aja pembicaraannya mudahnya itu. Atas Imam Sa'id Baqusyair rahimahullah ta'ala, wala yazu taqli Abi Hanifah fi atay bi tarih wahidin illa in kana inda makhrajin nisabun yang la yuha ala man lam yakun indahu nisabun. Yang taqlun batil talfiq lisabay yuqallida malikan bi'atil fitrah sahsihan wahid. Karena malikan yastuju bi'tah yamlikal makhraj nisaban. Tinggal huruf ba kita li'annahu la yujibuha ala man lam yakun lahu nisabun. Tiada harus bagi seorang mazhab Imam Syafi'i taklid kepada Imam Hanafi dalam beri zakat fitrah itu bagi satu orang, melainkan jika ada pada orang mengeluarkan zakat fitrah itu harta yang sampai satu nisabnya, karena bahwasanya padahal Malik itu tiada wajib zakat fitrah seseorang tiada ada padanya harta yang sampai satu nisab, bahwa taklid itu batal sebab talfiq. Harus bagi orang mazhab Syafi'i bahwa taklid akan Maliki dalam beri zakat fitrah bagi satu orang, karena mazhab Imam Maliki tiada disyaratkan bagi wajib zakat fitrah memiliki orang yang melakukan fitrah itu akan satu nisab. Beda-beda kita mazhab Imam Syafi'i hanya maknanya mampu aja. Jadi apabila hari raya, malam hari rayanya lebih daripada ongkos wajib zakat fitrah, Imam Hanafi harus sampai nisab 20 miskal. Kalau ada wajib zakat. Bahaya apa taklid kita kepada Hanafi tentang nilai boleh, karena itu hukum. Nah ini permasalahannya zakat. Itu hukum tentang apakah boleh beras atau boleh nilai beras. Imam Syafi'i wajib beras, membolehkan dari Imam Hanafi nilainya, itu kan hukum namanya. Yang ini lain masalah orangnya nang zakat. Adapun adab yang batin itu sambungannya wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid-darain amin. Faslun, pada menyatakan segala sunnah wudu, bermula makna sunnah pada syarat dan tatawwu dan mustahab dan mandub dan naflun dan hasanun dan marghubun fihi satu juga. Ada orang menyebut sunnatun, iya. Ada orang menyebut tatawu'un, iya juga. Ada orang menyebut mustahabun, iya juga. Ada orang menyebut mandubun, iya juga. Ada orang menyebut naflun, iya juga. Ada orang menyebut hasanun, iya juga. Ada marghubun fihi, iya juga. Beberapa bahasa tapi satu makna, yaitu sunnah. Apabila dikerja dapat pahala, ada dikerjakan diberi lisan. Barang diberi pahala atas memperbuat dia, tiada disiksa atas yang meninggalkan dia. Jadi apa aja bahasa Arabnya tak sama aja maknanya.
Syahadan adalah sunnah udhu itu amat banyak, setengah daripadanya bersugi. Barang telah terdahulu kenyataannya, hendaklah niatkan dengan bersugi akan sunat udhu. Inilah kaul yang mengatakan bahwa tempat bersugi itu dahulu daripada mengucap bismillah. Tetapi dia Syekh Ibnu Hajar dan Tuhfah dan Syarah Bafadhal bahwa tempat bersugi itu kemudian membasuh dua tangan dahulu dia berkumur-kumur. Ketika itu dia berkehendak ya kepada niat, karena dipadakan niat dengan tatkala mengucap bismillah. Bersugi kita bersiwak atau kita sikat gigi atau menggosok gigi sebelum berwudu, itu sunnah hukumnya. Kaul yang pertama berniat sunat udhu. Karena ia akan sunat udhu lalu beda mana rohnya. Jangan kaul yang pertama sudah di awal sebelum mengatakan bismillah, iya juga. Jangan lain kata harus mengerja sunnahnya dulu. Bismillah, kemudian berisi tangan, bahu kumur dan seterusnya. Hanya bersugi. Ada sahabat niatan sunat udhu lagi sekaligus. Sunnah dari segala sunnah udhu mengucap bismillah. Jikalau mengambil udhu dengan air yang dirampas sekalipun, tapi yang telah disebutkan oleh Syekh Najjar dan Syekh Ramli dalam Syarah Ubab dan nihayah sekurang-kurangnya bismillah, yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim, karena mengikut bagi fi'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berwudu itu bismillah, sekurangnya bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Sekalinya airnya mengambil keturang lebih pada rampas ngarannya, bagaimana nih bismillah, tetap disuruh bismillah juga. Padahal merampas keturang tadi karena sangat wajibnya fardu sembahyang, ada sawat bepada imbah sembahyangnya bepada ujar orang gitu, wajiblah kita mengganti awan duit dibayarin keturang. Aku kadang beriakan lagi, aku kadang ridho jadi itu bayarin, bayar ya duit. Ada mau dia aku air juga, mana airnya kada ada. Nah kita bayarilah nilainya, udah julungi duit, nerima kakak hendak di situ, udah jalan lagi. Nah, kita sudah hukum melaksanakan tentang kada hukum merampas. Sunnah mengucap a'udzubillah minasyaitonirrajim dahulu dari bismillah. Sunnah kemudiannya mengucap bismillah. Mengucap alhamdulillah islam nikmatihi alhamdulillah ja'alal ma'a tahura. Menambah Imam Ghazali kemudian Nabi a'udzubika min hamazatil syayatin a'udzubika rabbi yahdurun. Isinya sama kalimat bismillah dan a'udzubillah. Sama aja nih punya bismillahirrahmanirrahim, ya sudah. Tambahin yang lainnya bagus lagi. Pada mazhab Ahmad bahwa mengucap bismillah itu wajib, karena sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yusammi, tiada berwudu bagi orang tiada mengucap bismillah. Tanggungkan hadis ini atas menafikan sah yang tiada wudu bagi orang tiada mengucap bismillah. Ahmad bin Hanbal baca bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu wajib, karena hadis Rasulullah berdasar dalil la wudu'a dimaknai tiada sah. Ini bagaimana ya kita Imam Syafi'i, maka ditolakkan dia oleh segala sahabat Imam Syafi'i dengan bahwasanya hadis ini dhaif. Lama hadisnya tiada sah kan dalil. Kalau ditarikan di sini yang sahih tiada dhaif, maka itu tawilkan dengan menanggungkan dia atas menafikan sempurna, yakni tiada sempurna wudu. La wudu'a liman lam yusammi. Mazhab kita Imam Syafi'i tidak sempurna wudu, ada sempurna, bukan kada sah. Nah lalu mazhab kita sunnah.
Artinya tergantung di mana kita umpat majhatnya. Hadisnya sama, pemahamannya berbeda. Itulah anugerah Allah kepada kita. Kalau satu aja, nah ini nang sabujurannya bisa kita sabarataan. Ini nang bagusnya dalam makna berbedanya, tetapi seluruhnya mengarah kepada kebenaran. Ada menyalahkan Imam Ahmad bin Hanbal, salahkan beliau wajib dengan dasar itu. Imam Syafi'i ada juga Imam Ahmad bin menyalahkan, itu ada juga salahkan Imam Syafi'i. Jadi 4 mazhabnya itu tidak ada masing-masing menyalahkan satu mazhab. Mereka semuanya menerima pendapat yang satunya. Abu Hanifah kata kunutan, Imam Syafi'i kunut, ada masalah kata mereka nya. Tapi Imam Syafi'i salat tempat Abu Hanifah pada bakunut saja. Abu Hanifah sama bakunut. Nah itu sangat indahnya. Orang masalah khilafiyah di dalam makna furu'iyah aja, lain nang usul. Aman usul itu kada boleh. Rukun Islam 5 kada ada khilafiyah. Salat, sahadahnya, salat, puasa, zakat, berhaji, tidak ada khilafiyah itu. Furu'iyahnya waktu salatnya, wudu sebelum salat sama sebenarnya. Furu'iyahnya di waktu berudunya. Itu furu' aja namanya. Kitanya nah inilah nang jangan sampai salah paham. Seolah kita aja yang benar, orang semuanya salah. Itu yang tidak dibenarkan. Hendaklah di bawahnya kan dia sudah selesai wudunya supaya diperlahan pahala sunnah. Hendaklah diucapkannya tatkala itu bismillah di awalihi wa akhirihi. Apabila lupa, jika sudah selesai di wudunya tidak sunnah bagi mengucap bismillah kemudiannya. Demikian lagi makan dan minum bila ditanggalkan mengucap bismillah pada permulaan dan pertengahan. Tidak sunnah bagi mengucap bismillah kemudian daripadanya, karena yang maksud dari mengucap bismillah itu mengambil berkah juga, bukan karena memuntahkan syaitan. Ilah tersudah tumpah patrul jawab dan imdad dan syarah bapadah. Makan nggak diingat bismillah, lalu pas setengah makan jadi ingat, lalu baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Boleh buat fi, boleh juga kata bismillah awalihi wa akhirihi. Mengujar hadis itu muntahil syaitan. Itu ada tujuannya, itu lah tujuannya tabaruknya itu. Selesai sudah makan, agar keingatan dari bismillah kada kawal lagi udah imbah. Anak kawisi di orang bahira hanya ingat dari bismillah makan kada kawal lagi ini. Ada berkah makanannya tergantung orangnya. Tapi lainnya membakna sampai menjapai nasinya itu rasa mencapai rezeki Allah Ta'ala tetap berkah. Begitu ia masukkan ke mulutnya, ia mengerti. Apabila masuknya dengan zikir, minum dengan zikir, lupa bismillah, tetap ada tabaruknya. Ingat adanya nafas saja yang kayak itu semuanya, karena itu rahasia. Allah menyatakan majhadnya, nah itu. Tersebut dalam mukmin ya, bahwa apabila tiada mengucap bismillah pada makan dan minum, tiada pada pangpangan sunnah baginya mengucap bismillah kemudiannya. Ada pulang kau daripada supaya dimuntahkan setiap makanan dimakan akan dia, maka itu bersalahan dengan wudu. Ada pulang membolehkan, itu pakai. Itu isinya kalau tak ada ingat lagi, tapi itu harus belajar batin juga. Bismillah dibaca dengan lidah, dengan nama Allah. Batin kita tahu sudah nih. Sama rezeki ini Allah kita kawan menikmatinya dengan Allah juga menolonginya, memberinya. Berasa asam, manis, asin, pedas dengan Allah juga, bukan dengan lidah. Ingat dengan Allah Ta'ala itu. Adapun jima apabila tidak mengucap bismillah seorang dahulu daripadanya, tidak sunnah baginya mengucap bismillah pada pertengahan, karena makruh berkata-kata tatkala jima. Itu urusan orang kawin.
Sah dan dalam mengucap bismillah pada wudu sunnah ain, pada makan sunnah kifayah, demikian lagi pada jima. Artinya hukumnya isinya itu aja, jadi tergantung kita. Contohnya adalah bismillahirrahmanirrahim, karena ia himpunan daripada seluruh rahmat Allah. Bismi itu mim itu situ keluar juga rahmat Allah. Allahu itu keluar juga. Ar-Rahman di mimnya itu keluar juga. Ar-Rahim di mimnya itu keluar juga. Amun inya di surga jadi sungai, air madu, air arak, air hamba, air susu keluar daripada huruf bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ini hanya halus akan lalu baik si guru, biar guru baca bismillahirrahmanirrahim. Akan-anak tu lalu belajar baca bismillahirrahmanirrahim. Maka hadisnya menyatakan guru itu selamat daripada siksa neraka. Bagaimana kalau guru itu mengajari sabijian Quran, berapa biji kitab, bismillah aja syuting lah. Iya tuh kada masuk ke neraka lagi. Apa tuh kelebihannya? Ada tertulisnya itu dalam kitab Nurul Zalam karangan Ahmad Marzuki, diserahkan oleh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Sambungannya itu setengah dari sunnah wudu, itu sambungannya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, beri taufik hidayah kepada kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, siapkan badan kita, manjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah.